Salah satu sedikit bagian dari lagu yang berjudul Purpose yang dibawakan oleh Justin Bieber. Kesempatan pagi hari ini membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Selamat datang untuk Anda semuanya dalam keluarga Happiness. Pagi hari ini saya sudah bersama-sama dengan sosok yang selalu mengajak kita untuk melihat hidup ini lebih tajam lagi, lebih detail lagi. Tidak cuma sekedar ordinary saja. Selamat pagi untuk Anda semuanya di seluruh Indonesia yang pagi hari ini menyaksikan kami baik melalui YouTube channel Smart FM, kemudian Anda mendengarkan kami melalui streaming, dan bersama saya di studio di Smart Listener dan juga sahabat Sonora ada Pak Arfan Pradiansyah yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, kita bisa ketemuan di studio ya. Sesuatu banget ya. Sesuatu banget ya. Oke, Pak Arfan, pagi hari ini tuh kita akan membahas mengenai what is your purpose ya in life begitu kan ya. Dan selalu kalau bicara mengenai purpose ini nggak ada habis-habisnya, walaupun mungkin sering banget ini gitu ya kita menyebut ini atau mengatakan ini, tetapi rasanya memang harus selalu berulang dan sering-sering kita bahas kembali gitu ya. Betul. Tentang purpose ini, karena bisa jadi mungkin kita juga ya hidupnya muter-muter kayak gangsing gitu. Betul, sesuatu yang rutin ya. Rutin gitu. Nah Pak Arfan, sebelum kita lebih jauh gitu ya, mungkin dari lagu yang tadi sudah dibawakan oleh Justin Bieber gitu ya, ini lagunya bagus banget loh. Bagus banget. Bagus banget. Nah di bagian mana yang ingin Bapak memberikan penguatan gitu? Saya juga semalaman mendengarkan ini, waduh ini memang Justin Bieber paling ya. Luar biasa nih lagu ini ya. Ini agak beda dengan lagu-lagunya Justin yang lain nih. Karena ini lagunya temponya lambat ya, dan juga sangat kontemplatif gitu. Betul, ya, sangat spiritual ya. Betul. Dan kalau kita lihat liriknya itu, lagu ini sesungguhnya bercerita tentang perjalanan spiritual seorang manusia gitu. Benar. Yang tadinya putus asa, ingin mengakhiri hidupnya, bahkan dia bilang ini sudah, dia bilang apa tadi, last breath, my last steps gitu-gitu ya. Perjalanan terakhir ya. Kemudian dia menemukan momen di mana dia menyadari semua talenta dan pemberian yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kemudian dia bersyukur terhadap semua yang Tuhan berikan kepadanya. Betul. Ya, bahkan tadinya dia sudah mengatakan gini, thinking my journeys come to an end. Saya pikir perjalanan hidup saya ini udah akan berakhir ya gitu ya. Sending out a farewell to my friends. Udah mengirimkan, udah farewell dia ke teman-temannya. Dan for inner peace dia bilang gitu ya, untuk mencapai kedamaian kedamaian batin ya. Nah, tetapi kemudian dia menemukan ini gitu, I put my heart into your hands, here's my soul to keep. Ya, dia bilang, aku tempatkan hatiku pada tanganmu, dan di sini aku menemukan jiwaku gitu. Ya, sampai kemudian dia bisa mengatakan, and you've blessed me with the best gift. Dan engkau telah anugerahkan aku dengan hadiah yang terindah, yang terbaik that I've ever known, yang saya pernah tahu. You give me purpose. Ternyata hadiah yang terindah itu bukan apa-apa, tapi purpose itu, ya, tujuan. Ya, you give me purpose, ya. You give me purpose every day. You give me purpose in every way. Dalam segala cara itu diberikan yang namanya purpose, tujuan oleh Tuhan. Ini luar biasa lagu ini, Mbak. Ini menarik, Smart Listener. Jadi kan kadang-kadang kita suka ditanya, apa sih tujuan hidup Anda gitu ya. Terus kita, oh iya tujuan hidupnya ini gitu. Sementara tadi kalau di lagunya Justin Bieber ini kan justru dikatakan bahwa purpose itu diberikan. Betul. Nah ini nih menarik untuk ini yang seringkali orang salah paham nih. Untuk kita di sini nih. Ya. Oke, kalau diberikan berarti kan kita harus artinya mengarahkan hati, pikiran kita tuh kepada sesuatu yang bisa memberikan itu kan. Betul. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah pemberiannya? Nah, itu dia. Ini kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam lagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Silakan Anda boleh nanti pergunakan line SMS WhatsApp kami di 0812 11 12 959 ya, atau Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di YouTube channel Smart FM atau melalui Instagram. Kami juga sedang live Instagram di @radiosmartfm 959. Kita coba lakukan survei kecil-kecilan dulu deh. Ya, sebelum kita jeda, karena tinggal 1 menit nanti takutnya kita lagi bahas kita disuruh jeda, jadi kita jeda dulu sebentar. Tapi sebelum kita jeda, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita survei kecil-kecilan dulu ya. Sudahkah Anda menemukan purpose hidup Anda? Ya, pertanyaannya, sudahkah Anda menemukan purpose hidup Anda?
Nah, jawabannya adalah sudah atau belum. Kalau sudah, Anda bisa jelaskan sedikit. Kalau belum juga Iya, kalau jelaskan sudah, sedikit. kalau Ya. sudah apa berarti purpose-nya? Ya. Kalau belum, kenapa belum ketemu? Kenapa belum ketemu? Gitu. Oke. Sampaikan nama, kemudian kota Anda, usia Anda, dan kemudian jawabannya ya. Kami jeda sesaat, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kami kembali setelah informasi yang berikut. Oke, hari ini kita membahas mengenai what is your purpose in life. Sudahkah Anda menemukan purpose hidup Anda? Kalau sudah atau belum, silakan Anda bisa ikutan survei kita kecil-kecilan. Jadi, purpose ini nanti saya tanya kepada Parvan, apakah purpose ini berkaitan dengan misalnya level pekerjaan kah, jabatan kah, ngaruh nggak sih? Nanti kita tanya ya. Nah, silakan Anda bisa ikutan survei kami supaya kami juga bisa tahu Anda mendengarkan kami di kota mana saja sih, gitu ya. Silakan kirim ke 0812 11 12 959, sebut nama, kota, kemudian juga sebutkan apakah Anda sudah menemukan purpose hidup Anda. Baik yang sudah apa, dan kalau belum itu kenapa. Baik, kita lanjut ya. Saya mau tanya dulu ke Pak Arvan. Ini mungkin banyak yang kita ya masih gamang sebenarnya. Oke, purpose itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tujuan hidup begitu kan ya. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan fundamental dan penting banget untuk kita renungkan dulu di awal gitu. Kenapa sih kita memang perlu memahami, perlu ngerti gitu ya tentang purpose ini, tentang tujuan hidup ini gitu. Nggak bisa aja langsung ngomongin soal target gitu. Cara mencapai profit misalkan gitu kalau kita bikin usaha. Kenapa nggak langsung ngomongin gitu aja sih? Kenapa mesti ngomongin soal purpose gitu? Pak Arvan, silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ola. Saya kasih background dulu ya. Kenapa? Pasti Mbak Ola kan bertanya-tanya kan. Smart happiness kan biasanya kan topiknya kekinian gitu. Ya, apa yang sedang terjadi, yang aktual gitu. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba saya ngomongin purpose gitu. Jadi gini Mbak Ola, ini kan saya memimpin ILM ya, Institute for Leadership and Life Management. Dan pada tanggal 1 Juli kemarin, selamat ulang tahun. Udah tahu aja. Pada tanggal 1 Juli kemarin ILM berulang tahun yang ke-16. Ya, jadi ini sudah remaja, sudah remaja nih ya, sudah 16 tahun. Nah, udah boleh pacaran belum? Kita selalu sejak awal pun sudah pacaran dengan klien gitu ya. Sudah berpartner, berkolaborasi ya. Iya. Jadi pertanyaan yang muncul ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-16 itu adalah sampai kapan ya kita akan begini terus gitu. Iya kan? Apakah kita nggak pingin pindah bidang nih? Mungkin ada bidang lain yang lebih menguntungkan gitu. Ada bidang lain yang lebih seksi gitu, lebih menarik gitu ya. Atau mungkin untuk saya pribadi, mungkin saya juga bertanya-tanya apa nggak saya pindah ganti profesi aja ya misalnya gitu. Melamar jadi direktur BUMN misalnya kan bisa begitu. Bisa kan begitu ya? Atau ganti usaha atau ganti apapun gitu. Tapi kemudian ini sampai kepada perenungan yang lebih dalam lagi. Kenapa sih Anda ada di bisnis ini gitu? Kan pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau Mbak Ola diminta menjawab gitu, mewakili Smart Listener sahabat Sonora Network gitu. Kenapa sih seseorang itu ada dalam sebuah bisnis itu kenapa? Apakah karena bisnis ini menyenangkan? Apakah karena bisnis ini menguntungkan? Bisa ya? Bisa. Salah satunya sih bisa kan? Karena soal menguntungkan. Karena menguntungkan bisa. Karena bisnis ini menyenangkan bisa. Betul. Atau karena bisnis ini keren gitu, kelihatannya keren. Atau mungkin karena bisnis ini mudah gitu. Bidang ini mudah nih, semua orang bisa masuk. Gitu ya, yang namanya motivator kan siapapun bisa masuk sekarang. Bahkan kalau dulu tuh mau jadi motivator tuh saya harus kerja di konsultan dulu, beberapa konsultan, terus baca banyak buku, ya kemudian baru bikin sendiri gitu kan. Kalau sekarang enggak, orang baca satu buku aja udah jadi motivator itu. Iya. Bahkan bisa, bahkan sampai yang sekarang lagi viral itu ya. Iya. Nah, jadi bisa mengklaim lulusan dari mana gitu kan. Betul. Gitu, jadi apakah ketika kita memilih bisnis itu pertanyaannya adalah apakah karena bisnis ini menyenangkan, profitable, menguntungkan, atau karena mudah, atau karena keren, atau karena apa? Betul. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, kira-kira Mbak Ola bisa menebak nggak jawaban saya apa? Kenapa saya tetap memutuskan berada di bisnis ini, di bisnis motivasi ini?
karena Bapak melihat, mungkin ini tebakan saya gitu, karena Bapak merasa bahwa harus mengambil bagian, ini idealnya gitu ya. Iya. Mengambil bagian untuk membantu, karena kan dulu lama banget di departemen HRD gitu ya. Betul ya. Yang tahu persis tentang kondisi orang gitu, Iya. semangatnya orang tuh kayak gimana mempengaruhi produktivitas dia Iya. gitu. Jadi mungkin Bapak bercita-cita bahwa suatu saat saya harus melakukan sesuatu untuk benerin itu gitu loh. Betul. Ini sudah sangat mendekati sekali ya, sangat mendekati. Tapi jawaban yang paling simpelnya adalah saya berada di bisnis ini bukan karena bisnis ini menguntungkan, bukan karena ini menyenangkan, bukan karena ini keren, bukan karena ini mudah. Tapi apa? Karena ini adalah tugas saya. Itu aja. Karena ini adalah tugas saya. Karena ini adalah tugas saya gitu. Ya. Jadi mau ini susah nggak peduli, nggak keren nggak peduli, bahwa ini tidak menguntungkan gitu, profitnya pas-pasan nggak, bukan itu soalnya gitu. Saya berada di sini karena ini adalah tugas saya. Nah, saya itu sudah ditugaskan gitu. Bapak dapat penugasan. Dapat penugasan di sini gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena setiap orang sesungguhnya mempunyai tugasnya masing-masing. Kita diciptakan Tuhan, itu alasannya cuma satu. Untuk memenuhi, karena tugas itu. Untuk memenuhi tugas. Untuk memenuhi tugas itu gitu. Yang ditetapkan. Ya. Itu. Ya. Dan sesungguhnya ketika kita mengetahui ini, itu langsung merinding gitu. Ya, saya datang ke sini ini karena ada sebuah tugas gitu loh. Dan saya baru bisa nanti dikatakan berhasil kalau saya sudah menunaikan tugas ini. Sampai tuntas ya. Sampai tuntas, sampai nanti kontrak saya dicabut, selesai gitu. Ya. Kontrak habis. Dan nanti saya ingin ketika kontraknya habis, saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan mengatakan apa? Mission is accomplished. Tepuk bahu saya gitu. Mission accomplished, Van. Nah, selesai, Van. Selesai. Iya. Nah, sesungguhnya ingin saya katakan, inilah yang sesungguhnya mestinya menjadi tujuan dari setiap orang yang berbisnis, yang melakukan apapun. Kita melakukan apapun itu bukan karena menguntungkan, karena keren, karena menyenangkan, karena mudah, bukan. Kita melakukan sesuatu itu harus karena ini tugas kita. Nah, jangan Anda melakukan yang bukan tugas Anda. Salah itu. Ya kayak contoh begini, saya punya masker ini. Apa tugasnya masker ini? Ya, menutupi hidung dan mulut ya. Betul, bukan itu. Menutupi leher dan mata. Bukan. Ini tugasnya masker, menutupi hidung dan mulut. Nah, pertanyaannya adalah, kalau masker ini saya gunakan untuk mengelap meja ini, bisa. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Meja ini bisa bersih nggak? Bisa. Bisa. Tapi itu bukan tugasnya dia. Bukan tugasnya. Ya, betul. Betul ya. Artinya apa? Kalau misalnya saya jadi direktur BUMN misalnya, bisa nggak saya sukses? Bisa saja. Bisa saja. Kalau saya bikin rumah makan gitu, restoran gitu, bisa nggak saya sukses? Bisa. Bisa saja. Apalagi Pak Arfan gemar makan misalnya. Makan, ya. Modalnya cuma suka makan ya, bikin restoran gitu. Iya. Bisa saja, tetapi itu bukan tugas saya. Iya. Sama saya dengan saya mengatakan masker ini tugasnya adalah menutup mulut dan hidung. Apakah kalau dipakai untuk membersihkan meja dan kursi itu bisa? Bisa. Bisa bersih meja dan kursinya? Bisa. Tetapi ini bukan tugasnya, itu masalahnya. Iya. AC misalnya, apa tugas AC? Ya, mendinginkan ruangan. Mendinginkan ruangan. Nah, kalau kita pakai untuk mengeringkan rambut, bisa nggak? Bisa nggak kita taruh rambut kita di bawah AC? Bisa. Bisa. Rambut bisa kering juga kan? Bisa kering dan bisa masuk angin kita. Yang ingin saya katakan adalah bisa kering, tapi itu bukan tugas AC. Nah, segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan itu selalu ada tugas masing-masing. Jangan kita ngambil tugasnya orang lain. Dan jangan ngiri sama orang lain. Ini menarik. Jovan, boleh nggak di bagian ini nanti dipotong ya? Jadi supaya pada saat kita meeting ini kita perdengarkan. Nah, iya. Harus wajib. Jangan ngiri sama orang lain. Misal gini, misal kita melihat kok ada pengusaha tuh kaya banget gitu, hebat banget. Kemudian kita ngiri, kok tugas saya ini penghasilannya cuma segini-gini aja gitu. Kan ngiri kan? Betul. Sebagai manusia wajar kita ngiri. Tapi kita harus tahu bahwa tugas kita memang bukan jadi pengusaha itu gitu. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah yang kita sedang jalankan ini. Betul. Itu Mbak Ola kuncinya. Dan begitu kita tahu bahwa saya melakukan semua ini bukan karena apa-apa, bukan karena ini profitable, bukan karena menyenangkan, bukan karena mudah, bukan karena keren, tapi karena ini tugas saya. Itu kata kuncinya, tugas. Tugas saya. Semuanya akan berubah, Mbak Ola. Nah, ini yang menarik adalah kan Pak Arfan begitu sangat yakin. Iya. Ya, sangat yakin bahwa ini adalah tugas atau penugasan yang Bapak dapatkan. Kan kira-kira kayak Iya, gitu. betul. Tetapi kan
tidak banyak orang yang memiliki artinya ruang spiritual yang demikian kuat gitu ya, bahwa tahu bener ini tugas saya banget gitu. Bahkan ada orang yang mungkin berpikir, ngapain saya mesti repot sih gitu, ngapain mesti mikirin hidup orang lain gitu, saya kan juga perlu memikirkan diri sendiri gitu ya, saya juga ingin kayak orang lain. Nah, bagaimana prosesnya sehingga bisa memiliki keyakinan gitu ya yang begitu kuat seperti yang Pak Arfan rasakan tadi itu? Ini bukan masalah keyakinan kalau menurut saya, ini masalah logika kok. Ya, jadi ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, bener nggak? Betul. Nah, yang menentukan tugas kita itu yang menciptakan atau yang diciptakan? Yang menciptakan. Iya. Aneh nggak? Kalau yang diciptakan itu yang menentukan gitu. Aneh kan? Kok yang diciptakan itu yang maunya sendiri gitu. Bahkan yang membuat kita ada aja siapa? Yang menciptakan gitu. Betul. Yang membuat kita ada itu adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan mau menciptakan Mbak Ola misal, Tuhan menciptakan Mbak Ola, Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan nanya nggak? Nanya dulu nggak? Mau nggak? Mau diciptain nggak gitu? Mau diciptain nggak? Enggak kan? Kalau nanya berarti kita udah ada dulu. Iya, gitu. nggak nanya kan? Enggak. Dan Tuhan itu sewenang-wenang. Sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangannya. Dia pakai hak prerogatif kan? Iya betul. Nggak boleh protes kan? Betul. Dia tidak nanya dulu, tidak minta pendapat kita, tidak demokratis, dan dia mengambil keputusan begitu saja. Terus yang memutuskan tujuan Mbak Ola diciptakan itu siapa? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Yang menciptakan. Yang menciptakan. Aneh sekali kalau ada orang yang mengatakan saya yang menentukan tujuan hidup saya. Itu kesalahan banyak orang adalah menyangka bahwa dia yang menentukan tujuan hidupnya. Kemudian dia merenung dan sebagainya, oh tujuan hidup saya ini, ku tahu yang ku mau, katanya begitu. Itu salah besar itu. Kok bisa yang diciptakan yang menentukan, itu kan aneh gitu. Wong Tuhan nggak pakai nanya sama kita, kok tahu-tahu udah langsung jadi kok. Anda tidak dikasih kesempatan untuk memilih apapun kan? Untuk bereaksi apapun kan? Diajak ngomong pun enggak gitu. Kok tahu-tahu kita yang bisa menentukan diri kita sendiri? Enggak bener itu. Itu kuncinya, Mbak. Jadi bukan masalah keyakinan itu nomor 2 ya, tapi ini masalah logika dulu gitu, logika berpikir aja gitu. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, bagaimana kita bisa artinya bisa membuat ini memang bukan soal keyakinan pada akhirnya, tetapi kemudian adalah bentuk sebuah kesadaran yang sangat besar ya. Betul. Kesadaran yang tinggi sekali begitu. Maka tadi saya katakan kepada Pak Arfan juga gitu, Pak, selalu sebelum kita mengangkat sebuah tema, pasti dalam satu minggu itu saya akan mengalami sesuatu hal yang juga itu menjadi sebuah perenungan yang dalam ya. Kalau Pak Arfan tadi di tanggal 1 Juli bertanya gitu, saya ini begini-gini terus gak sih gitu, atau saya sendiri ini juga bertanya gitu juga ya? Iya gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya adalah gini, ini kan saya rasanya saya merasakan bahwa saya sudah pengen pergi dari dunia ini, dunia radio ini gitu, yang menurut saya sudah begini lalalala dengan segala argumen saya begitu ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala warnanya, dengan segala dinamika dan warnanya gitu. Saya bertanya, terus saya kan masih ada di sini nih, ya. Terus kemudian ada pandemi COVID, segala macam, jadi semua dulu lamaran segala macam itu kan ya nggak jadi kan gitu. Betul. Pertanyaannya, kalau saya masih ada di sini, so saya minta ditunjukkan kembali, karena saya nggak tahu nih, saya minta ditunjukkan kembali cinta saya mula-mula waktu saya pertama kali menerima tugas di radio yang membuat pada saat itu mata saya berbunga-bunga. Itu apa ya gitu? Berbinar-binar itu apa ya? Dan hati berdebar-debar gitu ya. Iya, ketika memulai tugas ya. Gitu ya. Pokoknya semalaman nggak bisa tidur, kalau begitu bangun langsung kayaknya mau berangkat gitu ya. Pagi-pagi dini hari pagi buta gitu saya berangkat. Itu apa ya? Nah, saya minta diingatkan itu, Pak, karena kan manusia ingatannya sangat lemah sekali ya. Betul, dan gampang tergoda oleh distraction, banyak tawaran, banyak sekali stimulus. Iya betul. Emangnya pemerintah doang memberikan stimulus ya? Selamat listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia.
Anda adalah salah satu alasan kenapa saya masih berada di sini begitu ya, masih ada di dunia radio lah. Salah satunya yang membuat saya tetap bertahan sebelum saya jeda ya kemarin, ketika saya memoderatori sebuah acara, lalu saya di WhatsApp terakhirnya gitu ya, baik oleh narasumber maupun juga penyelenggara, panitianya maksudnya, dia mengatakan ini edukatif tapi Mbak itu membawakannya dengan sangat seru dan sangat menyenangkan gitu ya. Dan kami merasakan energi itu. Nah, itulah bedanya. Oke. Smart Listener, kami jeda sebentar. Sama Sonora kami sambung nanti setelah kami jeda sesaat.